Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Wina Karupita Pinem SPDSD. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Dairi tahun 2023. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara ataupun filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Mari kita lihat penjelasan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan hakikatnya adalah memanusiakan manusia dan menciptakan manusia yang merdeka, baik merdeka secara lahir maupun batin. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan pendidikan itu seperti petani yang menaburkan benih padi. Petani tidak dapat mengubah kodrat padi menjadi jagung atau tumbuhan yang lain, tetapi petani dapat menuntun tumbuh dan hidupnya padi itu sampai dia membuahkan hasil yang baik. Itu artinya, kita sebagai pendidik tidak dapat mengubah murid menjadi seperti orang lain, tetapi kita bisa menuntun tumbuh dan hidup kekuatan kodratnya. Murid yang tidak unggul sekalipun, jika dituntun dengan hati yang murni dan ikhlas, maka murid tersebut dapat mencapai keberhasilan sesuai kekuatan kodratnya. Intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah kita memandang anak dengan rasa hormat, berorientasi kepada anak. Pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan anak dan disesuaikan dengan kodrat alam dan zamannya. Kodrat alam, yaitu contohnya musim dan bentang alam, akan membentuk kebiasaan atau tingkah laku, menjadi kekuatan sosio-kultural yang akan menebalkan sifat-sifat sebagai profil pelajar Pancasila. Sedangkan kodrat zaman, contohnya adalah keterampilan abad 21, yaitu keterampilan berpikir kritis, berpikir kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1-1? Yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1-1 adalah: pertama, pembelajaran kepada murid masih berpusat pada guru. Kedua, sumber belajar murid hanyalah guru dan buku. Ketiga, hukuman atau sanksi perlu diberikan kepada murid yang nakal atau malas. Keempat, murid tidak perlu terlibat dalam belajar sehingga pembelajaran menjadi membosankan. Kelima, tidak ada perbedaan dalam mengajar murid, baik yang memiliki kemampuan yang kuat atau yang lemah. Semua diperlakukan sama. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang berubah dalam pemikiran saya adalah: pertama, guru harus menuntun dan melayani murid dengan sabar sesuai kemampuan dan bakatnya. Kedua, pembelajaran seharusnya berpusat pada murid. Tiga, guru merancang pembelajaran yang memenuhi kebutuhan setiap murid. Keempat, sumber belajar murid bisa dari lingkungan sekitarnya atau media interaktif lainnya sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Kelima, guru harus merancang pembelajaran yang menyenangkan atau yang membahagiakan murid di kelas. Keenam, pendidikan budi pekerti penting dilakukan supaya tidak terjadi ketimpangan. Ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal-hal yang bisa saya terapkan di dalam kelas yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: pertama, saya mau merancang pembelajaran yang menyenangkan di kelas, yaitu pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Contohnya melakukan ice breaking atau menggunakan media belajar yang interaktif. Kedua, saya mau mencoba melaksanakan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid. Contohnya pembelajaran berdiferensiasi. Ketiga, saya akan memotivasi murid dan memberi semangat kepada mereka dalam belajar setiap hari di kelas. Keempat, saya tidak akan memberikan hukuman atau sanksi kepada murid, melainkan menuntun dengan sabar dan ikhlas. Kelima, saya mau menerapkan pendidikan budi pekerti di dalam kelas. Keenam, saya akan menggunakan sumber belajar dari lingkungan murid dan dari mana saja sesuai minat dan bakat mereka.